Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Sambas Ali Muhyiddin, dalam kajian manajemen kearsipan. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu materi yang cukup menarik, yaitu tentang sejarah kearsipan, khususnya sejarah kearsipan di Indonesia. Mengapa kita perlu mempelajari sejarah kearsipan? Yaitu untuk menunjukkan bahwa arsip itu sangat penting bagi organisasi. Mari kita simak penjelasan sejarah kearsipan, khususnya sejarah kearsipan di Indonesia. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian, berjumpa lagi dengan saya Sambas Ali Muhyiddin. Pada segmen kali ini saya akan menyampaikan salah satu topik tentang sejarah kearsipan, khususnya sejarah kearsipan di Indonesia. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian, perkembangan kearsipan sejatinya bersamaan dengan perkembangan peradaban manusia. Di Indonesia, sejarah kearsipan dimulai pada masa penjajahan Hindia Belanda. Arsip pada masa penjajahan Belanda disimpan di Benteng Batavia yang merupakan tempat pemerintahan Hindia Belanda, sekaligus sebagai kediaman resmi Gubernur Jenderal yang merupakan pimpinan pemerintahan Hindia Belanda. Penanganan arsip dimulai pada tahun 1620, karena sebelum tahun tersebut merupakan masa terjadinya peperangan. Hampir tidak ada satupun arsip-arsip yang tersimpan sebelum tahun 1620. Perawatan arsip barulah dimulai pada tahun 1641 setelah pemerintah Belanda mengangkat komisi yang bertugas memeriksa kertas-kertas tua yang tersimpan di dalam peti yang terkunci peninggalan orang-orang Portugis di kantor Gubernur Jenderal. Pada tahun 1735, perawatan arsip diserahkan kepada juru arsip atau yang disebut sebagai arsiparis. Dengan demikian, Bapak dan Ibu, istilah arsiparis atau jabatan arsiparis yang kita kenal sekarang ini pertama kali muncul pada tahun 1735. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian, hingga tahun 1804, pekerjaan yang berkaitan dengan arsip berjalan cukup pesat. Seiring dengan makin meluasnya pekerjaan tulis-menulis ketika itu, sampai akhirnya kedatangan Gubernur Jenderal Daendels membawa perubahan besar terhadap penanganan kearsipan. Daendels memiliki sedikit afinitas atau sedikit ketertarikan terhadap kearsipan. Daendels memiliki sudut pandang yang berbeda tentang arsip. Menurut Daendels, kertas yang dibuat dari pakaian bekas merupakan bahan yang tepat untuk membuat selongsong peluru latihan bagi pasukan militernya. Jadi Bapak dan Ibu, kertas sebagai media arsip ketiga itu dibuat dari pakaian bekas. Pada tahun 1808, Daendels menghapus fungsi arsiparis. Oleh karena itu, pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels, penanganan arsip mengalami kemunduran. Bahkan ketika Benteng Batavia dibongkar,
Daendels melakukan pembersihan secara besar-besaran terhadap arsip-arsip yang tersimpan di sana untuk kepentingan militernya. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian, kepemimpinan Gubernur Jenderal Daendels di Indonesia berakhir pada tahun 1811. Seiring dengan beralihnya penjajahan Belanda kepada Inggris dari tahun 1811 sampai 1816. Sejak kedatangan orang-orang Inggris dan berpindahnya kembali penjajahan di Indonesia oleh Belanda, penanganan terhadap arsip kembali dilakukan seperti sebelum pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels. Pada tanggal 28 Januari 1892, pemerintah Hindia Belanda mendirikan Landaarchief atau Lembaga Kearsipan sebagai cikal bakal lahirnya Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Landaarchief bertanggung jawab memelihara arsip-arsip pada masa VOC hingga masa pemerintahan Hindia Belanda untuk kepentingan administrasi dan ilmu pengetahuan, serta membantu kelancaran pelaksanaan pemerintahan Belanda ketika itu. Dengan demikian, Bapak dan Ibu, secara de facto, Lembaga Kearsipan di Indonesia sudah ada sejak tahun 1892. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian, pada tahun 1942 sampai dengan 1945, penjajahan di Indonesia beralih dari Belanda kepada Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, hampir tidak mewariskan peninggalan arsip. Oleh karena itu, ANRI tidak memiliki khasanah arsip pada masa pendudukan Jepang. Lembaga kearsipan yang pada masa Hindia Belanda bernama Landaarchief berganti dengan istilah Kobenzaken. Pada masa pendudukan Jepang, orang-orang Belanda termasuk pegawai Landaarchief dimasukkan ke dalam kem tawanan Jepang. Pada masa tersebut, posisi Landaarchief sangat penting bagi orang-orang Belanda yang dimasukkan ke dalam kem tawanan. Karena orang-orang Belanda yang memiliki asal-usul keturunan Indonesia oleh penjajah Jepang akan dibebaskan. Dengan demikian, keterangan dari arsip tersebut diperlukan untuk membebaskan diri dari tawanan Jepang. Jika mereka dapat menunjukkan bukti keturunan orang Indonesia. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian, sejarah kelembagaan kearsipan Indonesia berlanjut setelah berakhirnya pendudukan Jepang. Secara yuridis, keberadaan Lembaga Kearsipan Indonesia dimulai sejak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, Lembaga Kearsipan atau Landaarchief diambil oleh pemerintah Republik Indonesia dan ditempatkan dalam lingkungan Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Kemudian diberi nama menjadi Arsip Negeri. Pada tahun 1947, Belanda melancarkan agresi militer yang pertama dan berhasil menduduki wilayah Indonesia. Keberadaan arsip negeri diambil alih kembali oleh pemerintah Belanda hingga tahun 1949 atau pada saat diakuinya kedaulatan pemerintah Republik Indonesia oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar tanggal 27 Desember tahun 1949.
Setelah pemerintah Belanda melaksanakan pengembalian kedaulatan kepada pemerintah Republik Indonesia, Lendarsif ditempatkan kembali di bawah Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan. Pada masa pengambil alihan Lendarsif oleh pemerintah Republik Indonesia, tepatnya tanggal 26 April 1950, melalui surat keputusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, nama Arsip Negeri berubah menjadi Arsip Negara. Pimpinan pertama Lembaga Arsip Negara atau Kepala Arsip Negara ketika itu adalah Profesor R. Sukanto. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian, di bawah Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan yang pada masa kepemimpinan Kepala Arsip Negara yang kedua, yaitu Dr. Andes R. Muhammad Ali, Arsip Negara berganti menjadi Arsip Nasional. Tepatnya pada tanggal 1 Januari 1959. Melalui surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Perubahan kelembagaan Arsip Nasional tidak berhenti sampai di situ. Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Mei tahun 1961, penyelenggaraan segala urusan Arsip Nasional dipindahkan ke Kementerian Pertama Republik Indonesia, termasuk wewenang, tugas, dan kewajiban, perlengkapan materi dan personalia, serta hak-hak dan kewajiban keuangan, dan lain-lain. Tugas dan fungsi Arsip Nasional terus mengalami perluasan, terutama sejak keluarnya Peraturan Presiden Nomor 19 tanggal 26 Desember tahun 1961 tentang pokok-pokok kearsipan nasional. Berdasarkan peraturan presiden tersebut, tugas dan fungsi Arsip Nasional tidak hanya menyelenggarakan kearsipan statis saja, akan tetapi juga terlibat dalam penyelenggaraan kearsipan dinamis. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian, Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 1961 tentang pokok-pokok kearsipan nasional ini merupakan regulasi pertama yang mengatur penyelenggaraan kearsipan di Indonesia. Perkembangan selanjutnya, Bapak dan Ibu, yaitu pada masa Kepala Arsip Nasional yang ketiga, yaitu Dr. Anda Sumartini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan pokok kearsipan terbit. Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 sebagai upaya untuk memajukan arsip nasional sekaligus juga sebagai regulasi kedua yang mengatur penyelenggaraan kearsipan di Indonesia. 3 tahun kemudian, berdasarkan keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1974, Arsip Nasional diubah menjadi Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI yang dikenal hingga saat ini. Setelah itu, terbit Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan sebagai regulasi ketiga yang mengatur penyelenggaraan kearsipan di Indonesia, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 yang memperjelas kedudukan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
atau mempertegas fungsi dan peran ANRI sebagai pembina kearsipan di Indonesia. Saudara-saudara, demikian tadi kajian manajemen kearsipan kita dengan tema sejarah kearsipan, khususnya sejarah kearsipan di Indonesia. Kita semakin tahu wawasan kita tentang seperti apa sejarah kearsipan Indonesia. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di kajian manajemen kearsipan bersama saya, Sambas Ali Muhyiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.